Apa yang kita diskusikan malam ini? Silakan. Ini yang mulai saya atau Bu Melani? Apa aja? Saya aja. Terusnya dia bilang nggak apa-apa ya Bu, kita rekam, nggak apa-apa lah, nanti saya mau lihat gitu. Tapi dia nggak ngomong untuk mau dibuat apa-apa, saya nggak diberitahu seperti itu dari awal. Saya juga tidak tahu riwayatnya Pak Ipung ini seperti apa, nggak tahu setelah kalau nggak diomongin kalau Pak Ipung ini orangnya suka memualafkan orang, saya nggak ngerti. Jika Alkitab ini ternyata adalah sebuah kebenaran, maka orang Kristen masuk Surga. tidak. Orang Kristen tetap masuk neraka, orang Islam tetap masuk surga. Kalau misalnya dari awal saya diberitahu, pasti saya tolak. Betul, semua orang bilang bahwa kamu ini kena jebak. Betul, semua orang yang nonton, semua bilang kalau saya dijebak. Saya tidak pernah ada pikiran untuk pindah agama. Seperti itu. Dan saya tidak akan menggadaikan iman saya demi apapun. Bergabung lagi bersama dengan channel Andre Tunggal, dan kali ini saudara-saudara, teman-teman, seperti yang saya telah janjikan kepada saudara-saudara bahwa kita akan memberikan kado Valentine untuk Ustadz Ipung Atria. Sebagaimana teman-teman pahami atau ketahui bahwa di video sebelumnya saya telah mereaksi video yang ditampilkan oleh Ustadz Ipung Atria berkaitan dengan bagaimana dia melakukan diskusi agama dengan seorang ibu yang disebutnya sebagai Ibu Melani. Alhamdulillah, ini adalah wujud persaudaraan, beda agama tapi rukun. Nah, seperti saya sama Bu Melani. Dan kali ini teman-teman, saya berkesempatan untuk mewawancarai Ibu Melani, yang pada akhirnya kita akan tanyakan kepada Ibu Melan, apakah yang sebenarnya sedang terjadi ketika Ipung Atria melakukan diskusi agama tersebut yang kelihatan jomplang, ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ngobrol dengan Ibu Melan, ya. Bu Melan, selamat sore. Selamat sore. Ya, Bu Melan, thank you sudah bergabung ya di dalam recording kali ini, Bu Melan. Ya. Bu Melan, ketika muncul video tersebut, apa pendapat Ibu? Ya, apa pendapat Ibu tentang video yang dimunculkan oleh Ustadz Ipung Atria itu? Ya, cukup kaget banget gitu loh saya. Jadi enggak tahu kalau itu akan diviralkan seperti itu. Saya cukup kaget banget gitu. Kaget ya? Dan karena enggak ada izin dari saya gitu. Tidak berizin ya? Ya. Oke. Ibu tentunya berarti melihatnya secara negatif, ya, dengan kemunculan video tersebut ya, Bu Melan? Ya, betul, karena saya nggak tahu juga gitu kan. Begitu saya ditelepon, loh kamu kok masuk ini, wah saya kaget juga karena saya nggak tahu kalau itu akan disiarkan seperti itu kan. Ya mestinya saya nggak berkenan gitu. Mungkin kita mundur sedikit ya Bu Melan ya. Bu Melan, gimana ceritanya kok bisa sampai ada di video tersebut? Mungkin Bu Melan bisa cerita sedikit. Oh gitu. Nah, pertama itu saya ke tempat teman saya yang memang sahabat saya dari SMP. Dia tuh buka warung atau pujasera. Yang waktu itu saya ke sana, terus waktu saya selesai sudah mau pulang, dia katakan tunggu sebentar gitu. Nah, habis tunggu. Jadi udah mau pulang dulu? Iya, mau pulang sama teman saya nggak boleh. Nah, terus dia datang, ternyata Pak Ipung itu katanya mau ke situ, mau ke sana, terus ngobrol ya gitu. Ya nggak apa-apa, saya bilang gitu, mau ngobrol sih, masa orang mau saya tolak kan nggak mungkin. Nah, terus dia datang. Benar saya sudah nggak mau ya, karena kalau ngobrol dia langsung keluarkan Alkitab TB1, TB2 dan Begini, mari kita jadikan Alkitab ini sebagai panduan kehidupan dan jaminan kehidupan kita sampai kelak di akhirat. Jika Alkitab ini ternyata adalah sebuah kebenaran, maka orang Kristen masuk Surga. tidak. Orang Kristen tetap masuk neraka,
orang Islam tetap masuk surga. Alkitab TB1, TB2 dan satu lagi Alkitab yang Arab ya? Arab gitu dia. Iya. Wah, saya kaget banget dan ekspresi saya kan juga seperti itu. Loh, mau ngapain ini, aku bilang gitu kan. Apa yang kita diskusikan malam ini? Silakan. Ini yang mulai saya atau Bu Melani? Apa aja? Saya aja. Apa aja? Saya aja. Terusnya dia bilang nggak apa-apa ya Bu, kita rekam, nggak apa-apa lah, nanti saya mau lihat gitu. Nah, apa sih yang mau diobrolkan supaya kita waktu, karena sudah malam juga kan itu. Nah, tapi dia nggak ngomong untuk mau dibuat apa-apa, saya nggak diberitahu seperti itu dari awal. Kalau misalnya dari awal saya diberitahu, pasti saya tolak. Kalau misalnya dari awal saya diberitahu, pasti saya tolak. Pasti saya tolak. Pasti saya tolak. Pasti ditolak ya. Ya, jadi ini ceritanya tidak ada pemberitahuan apa-apa, lalu tiba-tiba. Nah, gitu, kita cuman mau kondisi mau diskusi aja gitu. Coba kita baca ya Bu ini. Terus saya suruh baca ini. Oh ya, saya tahu saya Alkitab ini. Terus saya disuruh baca, dia ambil ayat-ayat asal comot ayat saya. Gitu. Terus saya nggak setuju lah, dia bilang seperti ini, kayak ini orang Kristen harus tidak boleh makan babi. Ini semua sebenarnya saya tahu jawaban. Cuma saya bukan porsi saya untuk menjawab sebenarnya kan gitu. Iya. Bukan porsi saya untuk menjawab sebenarnya. Terus saya suruh baca, ini Bu tolong dibaca. Saya nggak kelihatan mata saya bilang gitu. Gitu. Saya nggak mau baca. Nah, akhirnya saya baca lewat HP saya. Itu saya baca aja kelihatan kalau saya kayak sepertinya nggak berat gitu. Udah nggak tertarik ya? Iya. Nah, terus akhirnya sampai selesai dulu saya bilang, saya dengan keadaan seperti itu saya enggak asal ngomong gitu Ustadz Ipung. Dan saya juga tidak tahu riwayatnya Pak Ipung ini seperti apa, enggak tahu setelah kalau enggak diomongin kalau Pak Ipung ini orangnya suka memualafkan orang, saya enggak ngerti. Di Indonesia ini sudah ada aturan penyebaran agama, aturan untuk pensiaran agama. Masih ada nih teman-teman dari kekristenan yang belusukan gitu. Belusukan dalam arti mereka mengajak orang yang sudah beragama untuk masuk agama mereka gitu. Itu masih ada. Masih ada. Buktinya banyak. Oke. Itu kan sebenarnya dilarang. Di pemerintah ada aturannya. Itu hal-hal sudah dilarang dan ada sanksinya. Pernah nonton nggak video ada misionaris bule teriak-teriak mengajak orang bertobat untuk masuk agama dia? Itu udah pelanggaran di tempat umum itu ya. Bentar. Bukankah kalau di masjid juga ada yang ngomong agama-agama lain? Artinya kan kadang-kadang kan ini seperti itu. Apakah nggak sama dengan ilustrasi yang tadi teriak-teriak di tempat parkir? Kalau di masjid memang tempatnya kan. Tapi kan ada speakernya. Hati-hati dengan ini, bahwa ini yang benar ini, jangan sampai misalnya begitu kan orang lain kedengaran gitu misalnya gitu. Ya, itu kritik ya, ada kritik macam itu ya. Itu kan karena kita di sini tempat mayoritas. Oke. Ya, maklum dikit dong kalau mayoritas. Saya juga tidak tahu riwayatnya Pak Ipung ini seperti apa, enggak tahu setelah kalau enggak diomongin kalau Pak Ipung ini orangnya suka memualafkan orang, saya enggak ngerti. Jadi sebelumnya itu tidak pernah tahu Ustadz Ipung Adriani siapa, enggak tahu? Saya tidak tahu. Enggak tahu ya? Kan baiknya teman saya gitu. Nah, teman saya juga kenalnya dari FB gitu. Katanya dia baik. Oke lah, saya bilang enggak apa-apa, dia baik. Nah, ya seperti itu aja. Terus kita ngobrol, akhirnya setelah itu sudah malam, kita pulang, dia pulang, saya pulang. Nah, berapa hari selang hari muncul di WF di mana di YouTube lagi, saya yang kaget. Seperti itu aja lah Pak. Iya, jadi Bu Mel jadi tidak berkenan ya karena itu dimunculkan tanpa izin ibu juga, dan maaf kalau saya salah ya Bu Melan ya, mempertontonkan ketidakmampuan ibu menjawab pertanyaan Ipung Atria. Ibu merasa begitu nggak? Iya betul. Jadi merasa dipermalukan nggak Bu? Maksudnya seperti itu nggak? Iya, karena saya nggak ada jawaban sama sekali, cuma saya suruh baca, saya baca. Dia kan kalau dilihat itu di videonya kan dia yang banyak bicara kan dia. Semuanya dia yang bicara, Bu. Iya, memang. Baik, Bu Melani, apa yang kita diskusikan malam ini? Silakan.
Apa yang kita diskusikan malam ini? Silakan. Ini yang mulai saya atau Bu Melani? Apa aja? Saya aja. Dilihat itu di videonya kan dia yang banyak bicara kan dia. Semuanya dia yang bicara, Bu. Iya, memang kan gitu. Saya nggak ada bicara sama sekali. Saya bilang omongannya dia itu yang salah. Saya benar-benar saya nggak berkenan. Akhirnya setelah masuk YouTube saya marah itu sama teman saya. Kok bisa nggak apa-apa loh, kan seneng kalau dilihat orang, wow saya nggak suka diviralkan kok. Jangankan masalah ini, masalah kerjaan aja kalau memang itu sukses karena saya nggak suka diviral-viralkan. Bu Melan bukan orang yang suka mau tampil-tampil kan? Saya nggak suka nama, itu aja. Jadi saya merasa cukup kaget dan kecewa banget sama teman saya itu kan akhirnya. Sebenarnya saya bilang, ini kalau saya mau laporkan kalian kena, saya bilang gitu. Sebenarnya saya bilang, ini kalau saya mau laporkan kalian kena, saya bilang gitu. Karena saya tidak merasa harus izin saya dong kalau mau apa itu mau dipost, mau akhirnya saya bilang harus itu kalian harus hapus, saya bilang gitu. Iya. Karena itu hapus saja dia masih ada pertentangan seperti itu. Tapi kan ternyata kan dia sudah meluas kemana-mana itu sampai kakak sudah ditonton 200 terakhir kalau saya tidak salah 240.000 atau 250.000 viewer, Bu. 1/4 juta orang sudah menonton video itu. Ini banyak orang yang menyalahkan saya. Akhirnya guru sekolah minggu saya, Melan kamu mau apa? Biasa kaget saya itu ditelepon. Betul. Repot itu banyak orang yang telepon mengenai itu. Aduh, saya enggak. Demi Tuhan saya enggak mau menggadaikan agama saya buat apa? Demi Tuhan saya enggak mau menggadaikan agama saya buat apa? Haleluya. Agama tidak mungkin. Yes. Oke, Bu Melan, saya untuk menegaskan aja nih supaya semua orang tahu, karena kesannya kan ini kesan ya Bu Melan ya. Orang kan biasa suka cuma lihat thumbnail begitu, terus orang langsung berpikir, wah ini Bu Melan, maaf nih ya, menggadaikan imannya, atau Bu Melan berpindah menjadi mu'alaf. Ini Ibu harus memberi sebuah statement jelas kepada semua orang sekarang. Apakah Bu Melan berpikir untuk pindah agama? Silakan Bu Melan. Saya tidak mungkin untuk pindah agama karena iman saya yang sudah saya imani mulai sejak kecil, mulai kecil sudah saya imani, itu sudah ditanamkan oleh orang tua saya. Tidak mungkin saya akan pindah agama. Meskipun itu untuk apapun saya tidak akan pindah agama. Yes. Saya tidak akan menggadaikan agama demi apapun juga. Amin. Haleluya. Karena satu-satunya Tuhan yang menolong saya itu adalah iman saya ini aja. Mungkin Bu Melan bisa menceritakan sedikit. Ibu nonton video yang saya buat? Nonton ya. Analisa saya tepat nggak Bu? Waktu saya bilang bahwa Ibu tuh dari awal sudah nggak tertarik untuk berbicara dengan Ustadz Ipong Atria. Betul, semua orang bilang bahwa kamu ini kena jebak. Betul, semua orang yang nonton video saya, video yang di share sama Ipong Atria itu, semua bilang kalau saya dijebak gitu. Saya bilang sama teman saya, kamu ini jebak saya ini gitu. Buat apa? Apa maksudnya? Saya bilang seperti itu. Apa respon teman Ibu? Enggak jebak. Ini mau dia bilang untuk apa? Saling berdamai, satu agama satu dengan lainnya. Dia bilang gitu. Enggak usah diajarin kalau masalah berdamai aja. Saya bilang seperti itu. Benar enggak? Permintaan itu kamu bodoh banget kalau saya baru kali ini setua ini baru mau berdamai gitu. Gak usah dikasih tahu, saya bisa berdamai sendiri. Dari dulu udah damai-damai juga kan Bu? Iya, karena banyak juga. Malah komunitas saya banyak yang Muslim juga. Iya. Tapi saya masih tetap baik. Kejadian ini bikin Ibu shock ya. Kejadian ini bikin Ibu jadi tidak berkenan ya. Guru sekolah minggu saya banyak yang tanya, gila kamu sampai seperti itu. Saya nangis banget itu. Saya minta maaf sama Tuhan, minta ampun itu sama Tuhan. Ibu nggak ada yang salah ya. Ketika Ibu merasa ketika rekaman tersebut tentu itu bukan keinginan Ibu. Yang kedua itu adalah sikap orang lain yang menurut saya tidak etis dan tidak pantas dilakukan terhadap Ibu. Seakan-akan seperti menjebak Ibu untuk maaf sekali lagi ya, saya merasa akhirnya Ibu
seperti dipermalukan. Ya, sebagai orang Kristen yang sepertinya tidak bisa menjawab karena mungkin ibu juga shock ya, kaget, tidak biasa juga berbicara bersoal jawab dengan orang ini. Ya, jadi tidak ada yang salah Bu Melan. Ya, tidak ada yang salah dan Ibu Melan bahkan di forum ini bisa menceritakan dengan jelas bahwa iman ibu kepada Tuhan Yesus tidak goyah. Iya. Jadi jangan merasa bersalah, ya, jangan merasa bersalah, jangan merasa berdosa di hadapan Tuhan, tidak sama sekali. Justru dengan video ini ibu bisa jadi berkat buat orang-orang atau teman-teman yang menonton, ya Bu Melan ya. Iya. Ya. Jadi jangan merasa bersalah, ya, tetap teguh di dalam iman Kristen ya. Begitu ya Bu Melan. Tanya takut saya pindah agama. Iya. Ya itu kesannya orang berpikir ibu pindah agama. Kesannya begitu, tapi kan padahal kan tidak ya, Bu Melan ya? Sama sekali tidak, saya tidak. Ketika gocoh ya dalam tanda kutip itu, saya pikir kata menggocoh atau diapain ya, ketika diojok-ojokin begitu ya sama Pak Ustadz Ipung Atria dan pembicaraan tersebut, ibu merasa selain tidak nyaman, merasa bagaimana? Merasa ragu atau merasa ya apa yang ibu rasakan? Saya tidak omongannya Pak Ipung Atria, saya bilang bohong semua, udah tidak ada yang benar itu omongannya. Karena iman saya mulai kecil sudah dipenuhi dengan segala pengetahuan tentang iman ini sudah banyak sudah sekali. Jadi kecil, masalah ya. Ipung Atria ini omongannya Pak Ustadz, saya bilang salah semua. Karena saya memang diam, karena saya tidak mau bantah, tapi seluruhnya saya tidak ada kepercayaan sama sekali. Tidak mau terima lah ya, begitu ya Bu ya. Karena apa yang disampaikan itu salah semua, saya bilang gitu. Saya mau tanya pendapat Bu Melan pribadi ya. Kalau tadi kan sebelumnya kesannya kan dengan mungkin teman-teman Muslim atau Islam itu ya biasa aja gitu ya, karena ya wis kita berbeda iman ya toh. Tapi dengan sikap Ustadz Ipung seperti ini, Ibu Melan jadi melihat bagaimana dengan mereka yang berdakwah kayak begini? Benar lah, semua yang disampaikan Pak Andre itu betul semua gitu. Emang saya enggak ada respect banget itu sama waktu ditanyain tapi kebetulan ini teman baik, ya sudah saya bilang enggak apa-apa. Kok tambah masuk tambah enggak benar ini yang disampaikan Ipung ini. Ya enggak suka banget saya bilang. Jadi enggak suka ya? Iya. Karena teman saya juga begitu dia Pak, saya disuruh ke sana, saya enggak mau, saya tolak langsung dia. Kan ketemu kan, enggak mau dah saya. Nanti pasti kamu jebak lagi ya. Enggak mau aku enggak. Iya. Baik, Bu Melan mungkin ada yang ingin disampaikan kepada penonton dari video ini, mungkin teman-teman atau orang lain siapapun, baik mungkin yang Kristen atau bahkan yang non-Kristen ya, yang menonton channel saya, mungkin Bu Melan ingin menyampaikan sesuatu buat halayak umum begitu. Oh ya, untuk teman-teman yang menonton video saya, baik itu saudara atau teman-teman meskipun yang Kristen atau yang non-Kristen, saya sampaikan bahwa video saya yang kemarin itu adalah bohong belaka dan saya tidak pernah ada pikiran untuk pindah agama seperti itu, dan saya tidak akan menggadaikan iman saya demi apapun. Yes. Baik Bu Melan, terima kasih banyak untuk kesempatannya untuk berbagi cerita ya Bu Melan ya. Kita berharap bahwa kedamaian atau kerukunan antar beragama ini tidak dirusak ya dengan sikap orang-orang yang sepertinya pada akhirnya menimbulkan kesan untuk memaksakan agamanya itu diterima sama kita orang Kristen begitu ya Bu Melan ya. Dan ini tentu saja kan oknum ya, atau ini orang-orang tertentu ya yang melakukannya, dan kita berharap semoga Indonesia bisa damai dan kita sendiri bisa bersama-sama hidup rukun ya. Kita harus saling memperkuat iman umat kita masing-masing begitu ya Bu Melan ya. Saling menghormati ya. Ya, dan saling menghormati ya satu dengan yang lain. Oke, baik. Terima kasih Bu Melan sekali lagi untuk waktunya ya. Dan terima kasih banget atas perhatiannya. Iya, Bu Melan, semangat dan maju terus dalam Tuhan, Bu Melan. Tetap saya dalam pelayanan dan terus sama Tuhan. Amin. Ya, Bu Melan juga boleh pelayanan. Oh ya, pelayanan apa Bu Melan di gereja? Saya ikut kurnya Sangkakala, terus di mana itu kawin. Paduan suara itu?
Iya. Oh, paduan suara sama di Komisi Wanita ya? Iya. Oh, siap. Ya wes kalau begitu. Teman-teman, demikian apa yang menjadi kisah di balik video yang sempat ramai belakangan itu. Dan di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya kerukunan antar umat beragama di Indonesia itu sejak awalnya pada dasarnya adalah baik-baik saja. Kami orang Kristen tentu saja dengan saudara-saudara Muslim itu baik-baik saja. Dan sayangnya adalah terjadi kisah-kisah atau kasus-kasus seperti ini yang berkedok diskusi agama, tapi kemudian akhirnya terkesan memaksakan ajaran agama mereka sendiri, menyerang kekristenan, membuat orang seakan-akan meragukan Kristen supaya akhirnya mungkin tertarik mempelajari agama dalam konteks ini ya Islam ya. Kita menyayangkan kejadian orang-orang yang berdakwah dengan cara demikian ya. Marilah kita memperkuat iman umat masing-masing dan janganlah dengan cara-cara yang tidak terhormat seperti ini, seperti yang dilakukan oleh Ustadz Ipung Atria. Dan ya, kali ini kita anggaplah beliau hilaf begitu. Semoga ke depan beliau bisa lebih baik lagi. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya teman-teman. So, make it simple and make it meaningful. May God bless you teman-teman.